Halo semuanya, kembali lagi ke Inspire Partner by Satpower. Ya, ketemu lagi dengan saya. Nggak ketemu lagi sih, ketemu dengan saya Inspire Levi, menggantikan host kemarin Mas Awan untuk segmen ini. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat-sangat oke banget untuk ngobrolin sesuatu yang enak banget untuk diobrolin, yaitu tentang bisnis keramik di Indonesia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu Pak Denny selaku project manager di Indonesia Timur di perusahaan dari PT Sunpower Ceramics. Selamat datang Pak Denny di acara Inspire Corner by Sunpower. Nah, Pak Denny ini selaku project manager yang menghandle semua proyek yang ada di Indonesia Timur, benar Pak ya? Nah, sekarang lagi sibuk di proyek wilayah mana coba? Tapi bagaimana kita berdua sama ya? Iya, kita berdua sama. Padahal biasanya kan? Enggak. Kita tidak ada settingan janjian pada oke. Dan lebih biar enak ngobrol, saya panggil bro atau Pak atau gimana nih? Panggil Pak, panggil Ko Denny aja ya. Oke. Masih muda, masih kita beda tipis loh. Nanti biar lebih enjoy, nggak formal-formal banget. Nah, Ko Denny ini lagi sibuk project di mana aja? Kalau saya itu kebanyakan di Jawa Timur ya, ada juga di Bali. Cuman karena COVID ini sih, akhirnya banyak juga di Solo. Tapi juga ada yang jarang. Oke, jadi kalau secara garis besar masih di sekitaran Jawa Timur dan Bali ya untuk projectnya. Ini project itu ibaratkan kalau kita perusahaan keramik, project itu kayak gimana sih? Project itu seperti kita menawarkan barang yang nantinya akan dilihat oleh semua orang. Jadi project itu dan tentu sangat penting untuk image dari pabrik itu sendiri. Branding dari bisnis keramik ini ya. Karena ketika dipakai di hotel atau di mall, kita akan lihat oh ini jadinya bagus, jadinya bagus. Kita cari yang sama dan apa. Oke, jadi selain kan setahu saya cuma paling keramik retail ya, gitu di toko-toko pinggir jalan itu ternyata juga dari bisnisnya pun Pak Denny ini atau Ko Denny ini juga ada kegiatan untuk masuk ke project ya, project bangunan seperti itu. Nah, kali ini tuh saya mau bahas sesuatu yang memang agak unik sih. Nah, kita kan sedang di masa-masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 atau Corona. Itu kan banyak banget pembatasan ruang gerak kita, pembatasan aktivitas harian kita, otomatis kan pengaruh juga nih di bisnis ya, di bisnis terutama. Nah, di Indonesia sendiri ini kan kita tahu kalau Indonesia ini penghasil keramik yang cukup besar di Asia. Bahkan di dunia pun dikenal juga Indonesia juga penghasil keramik yang besar. Nah, di tahun ini kan sebenarnya ada agenda ya, yang agenda pameran keramik terbesar di Indonesia, Keramika ya. Keramika, Indonesia. Nah, tapi di tahun ini kan yang lebih besarnya Keramika itu. Nah, itu kan diundur ya kalau nggak salah. Nah, itu kan karena COVID-19 ini sehingga kegiatan dari industri keramik pun juga banyak yang delay ya, ya. Sedangkan yang mau tak bahas itu adalah di Indonesia sendiri kan penghasil keramik yang cukup besar ya. Sedangkan kita juga ada negara-negara sahabat seperti Vietnam, India, dan China itu kan juga produksi keramik yang cukup besar. Nah, dan mereka pun mau masuk ke pasar Indonesia. Sebagai project manager dari perusahaan keramik, melihat persaingan yang semakin ketat dengan produk-produk luar ini gimana? Ya, mau nggak mau ya kita harus menerapkan strategi yang efisien ya untuk meningkatkan persaingan ini. Jadi kalau misalkan pertama, misalkan kita ke project,
kita masih menawarkan harga yang kompetitif. Misalkan kalau harga rata-rata project itu 100.000 untuk yang dari frame atau kata, kita nggak mungkin menawarkan 120.000, tidak akan dirilis yang project. Lalu kita punya yang kedua adalah diferensiasi produk. Diferensiasi yang seperti apa itu? Kalau di industri keramik, misalkan tadi kan belum bilang ada banyak brand Cina masuk, kebanyakan ukuran 60-60. ya. Di Sunpower yang masih bekerja, kita adalah kelompok untuk keramik 60-60 KT. 60 KT. Iya. Jadi gimana? 60 KT tulisannya? Jadi kalau misalkan yang di Sunpower ini keramik 60-60 KT, hanya beda bodinya aja. Beda bodinya. Tapi harganya jauh lebih kompetitif sih. Untuk kondisi kita kan bicara soal kondisi bisnis itu kan pasti bicara soal peluang ya, soal market. Nah di kondisi yang seperti ini, menurut Kode ini market di Indonesia itu seperti apa sih prosesnya? Misalnya kan kita tahu nih produsen keramik itu kan banyak ya di Indonesia. Nah itu kalau kita bicara karena produksinya banyak, otomatis kan dia nggak mungkin kalau nggak ada marketnya. Kondisinya seperti apa? Iya, persaingan di Indonesia ini sangat-sangat ketat, bro. Karena kita di Indonesia ini ada sekitar 35 perusahaan lebih. Ada 35 perusahaan lebih. Iya. Itu belum, itu perusahaan Indonesia atau Indonesia ya? Iya. Kalau misalkan untuk brand dari China sendiri sudah ada puluhan, bahkan mungkin ratusan ya. Ratusan. Iya. Dan sedangkan untuk kapasitas terpasang di Indonesia itu ada sekitar 580 juta meter persegi. Juta? Ya. Segitu luasnya? Itu terbesar keempat sih. Terbesar keempat di dunia ya? Cina, India, dan Brazil. Brazil? Bukan Amerika atau negara di daerah besar itu? Lo data Cina, India, dan Brazil. Brazil banget ya? Sedangkan tahun 2018 kapasitas untuk total produksi kita itu sekitar 370 sampai 380 juta. Oke, berarti dari kuantiti yang terpasang yang 500 juta tadi dengan produksi kita itu sebenarnya masih kurang ya? Kalau apa gimana untuk produksi kita untuk memenuhi kebutuhan pasar nih? Jadi kapasitas terpasang itu adalah kapasitas total, sedangkan yang bisa dikeluarkan oleh pabrik atau perusahaan keramik itu adalah utilitas. Oke. Jadi total produksi itu adalah utilitas yang tadi 370 sampai 380 juta. Jadi masih apa namanya? Masih cukup banyak ya? Ya bahkan kita Demandnya juga di Indonesia ini banyak perusahaan keramik yang ekspor sampai ke Filipina, Malaysia, Laos, Myanmar. Masih negara-negara tetangga ya? Bahkan juga sampai ke Aussie juga. Masih juga. Ya. Untuk market, oke, kita bicara tadi ekspor ya. Berarti produk kita sebenarnya itu berkualitas loh. Kalau bisa sampai ekspor dan diterima di banyak negara. Tentunya kita harus confident sih dengan kita dengan produksi kita. Karena di Indonesia ini materialnya sangat banyak. Oke. Sangat banyak dan tersedia cukup banyak, tapi masalahnya saat ini adalah di gas. Kalau misalkan di kita karena gas di Indonesia itu harganya $9,1 MMBtu. Cukup tinggi ya berarti ya? Paling tinggi se Asia Tenggara. Sedangkan Cina sendiri itu $5 karena pakai batu bara ya. Oh, masih pakai batu bara? Cuma sekitar ini tahun depan sudah nggak boleh. Maksudnya kan udah berani semua ke gas. Ya. Tapi sudah banyak juga yang beralih ke kesalahan. Oke. Gas industri itu beda, maksudnya gas industri kan biasanya menggunakan batu bara. Saat ini kebanyakan masih ya. Kalau kita gas batu bara beda sendiri. Iya, maksudnya dari batu bara ini itu kan ada transisi ke gas. Ya. Nah, otomatis kan ada itu kalau menurut Kode ini itu menaikkan biaya produksi atau sebenarnya sama saja? Sebenarnya ya, gas ini adalah biaya yang cukup besar untuk produksi. Itu sekitar 30-35% dari biaya total produksi. Misal harganya kan 100.000,
itu 30 sampai 35 ribu itu dari gas itu. Hanya untuk membayar gas. Ya. Oke, berarti otomatis kan dari teknologi ya, dari teknologi pembuatan ya. Maksudnya dalam proses produksi. Ya. Gas itu kan pengaruhnya proses produksi. Berarti otomatis dengan transisi itu harga kan otomatis pasti beda ya. Harga kan pasti ada perubahan. Nah itu pengaruh nggak sih di persaingan? Otomatis pasti terpengaruh karena garam Cina datang ke sini tuh harganya murah-murah sekali. Nah, untungnya kita perlu berterima kasih juga ya kepada pemerintah. Mulai tahun kemarin sudah ada harga. Oke, pembatasan ini ya. Ada harga dan sudah diberlakukan dan juga saya dengar katanya juga gas sendiri akan diturunkan menjadi $6. Subsidi pemerintah langsung ya berarti? Atau memang ada gejolak di harga gas ini ya? Sebenarnya sih ya itu pemerintah sendiri ya mengatur karena di gas sendiri ada apa namanya ada birokrasi sendiri ya yang bisa mengatur gitu ya. Terus kemudian untuk secara garis besar itu kan apa namanya, kita kalau kita membahas tentang keramik sebenarnya kayak Kodemi ini kan urusannya dengan developer bangunan. Kemudian dengan kondisi persaingan yang sekarang, industri keramik udah bergempur dengan barang impor, biaya produksi juga udah naik. Ya, itu kalau kita bicara seperti itu, ketika kita masuk ke dunia project bangunan, itu bagaimana sih persaingannya? Sedangkan kan dari kumpulan keramik luar sudah ada, kemudian biaya produksi kita juga lagi mulai naik dengan adanya kenaikan harga gas tadi. Nah, itu untuk masuk ke dunia project seperti apa? Maksudnya persaingannya sebesar apa? Sangat besar. Sangat besar ya? Sangat besar. Bisa juga banyak yang Cina masuk dan juga ada 35 lebih perusahaan di Indonesia, pasti akan sangat kompetitif ya untuk project ini. Jadi kalau secara umum di project itu berarti kita juga mengedepankan tentang harga juga ya. Selain tadi kan ada harga, terus kemudian kan biaya produksi itu kan juga semakin naik. Berarti kita tetap harus bersaing dengan hal yang seperti itu untuk project. Oke, selama ini kan kita tahu kalau keramik itu dijual di pinggir jalan, di toko pinggir jalan. Nah, pinggir jalan ya? Iya. Pinggir jalan itu kayak tingkap gitu ya? Seperti kayak misalnya toko-toko yang semi gudang lah. Jadi kita tuh kayak toko pinggir jalan langsung semi gudang. Jadi kayak di tabrak mobil. Nah, kalau di tengah jalan itu baru tabrak mobil. Jadi kayak kebanyakan kan kita tahu nih, Pak, kita kalau mau beli keramik itu di mana? Paling toko pinggir jalan, kemudian dia tuh bentuknya kayak gudang, panas, gitu kan. Di kondisi yang sedemikian itu, di era yang seperti ini, itu kira-kira ada nggak sih cara lain sebenarnya selain kita cuma bisa perjuangkan untuk apa ya, istilahnya kita tuh kan urusannya sama barang yang berat, butuh tempat yang luas, kemudian tapi orang itu pengen datang untuk lihat. Nah itu dari teknik berbisnisnya keramik di era yang seperti ini, itu menurut Bro ini ada inovasi atau sesuatu yang baru nggak sih? Ya sebenarnya industri sudah mengalami perkembangan dari Indonesia. Karena misalkan yang gue bilang tadi, dulu kita datang ke keramik panas-panasan, karena kan ada AC ya masyarakat Indonesia, dan juga mungkin antri. Benar. Dan ketika antri lama, terus sampai kaumnya tadi ini ada enggak? Ada. Kualitasnya nggak cocok, ada. Kualitasnya nggak cocok. Cari lain ke toko B, ke sana udah panas lagi, antri lagi, pelayanan jadi buruk karena mungkin antri ya. Iya benar. Jadi karyawan utamanya aku udah sibuk macam-macam ya. Akhirnya banyak buruk, kita ketemu juga. Nah karena nggak dapat servis yang terbaik di toko itu ya. Perkembangan saat ini ada problem-problem apa sih di Indonesia? Seperti kayak bintang 10 di bangunan, dan kita misalkan ke sana itu
seperti kita dibuat nyaman, dibuat mudah karena banyak barang-barang yang lengkap, juga susunan rapi, bahkan karyawan pun untuk pelayan sudah training ya, jadi bisa menyenangkan, bisa tahu yang mana yang tidak mau. Oke, kayak kita kayak disambut banget gitu ya, kayak dilayani banget. Dan juga kan berbilang inovasi yang saat ini ya mereka pun mulai beralih ke digital marketing, bukan beralih, menambah marketing mereka ke digital marketing. Mereka bikin brand, mereka masuk ke Instagram untuk mempromosikan barang mereka. Cuma kita saat ini misalkan mau beli keramik atau keramik, orang masih suka data dulu, tesnya seperti apa, licin atau atau mungkin dari dulu motifnya ini gimana, bentuk enggak. Tapi kan untuk mungkin yang masuk ke digital itu kan secara mungkin awareness-nya ya, awareness-nya kalau di toko A, B, C ini jual motif yang seperti ini, kalau misalnya pengen tahu aslinya ya silahkan datang gitu ya mungkin ya. Oke, kalau kita bicara soal tadi kan inovasi dalam bisnis retail keramik. Nah, kalau sekarang by project otomatis di kondisi seperti ini, di kondisi orang-orang yang pada tahun 2019 kita tahu kita habis mengalami sesuatu yang besar seperti pemilu. Nah, itu kan kadang sebelum pemilu pun kadang kita rasa ada efek ekonominya. Kalau kita bicara soal keramik berarti kita bicara soal properti, karena memang fungsi keramik pelapis lantai rumah bangunan ya. Nah, kalau menurut Ko Denny sebagai project manager, iklim bisnis yang berkesinambungan dengan kita kan properti. Menurut Ko Denny bagaimana sih kondisinya saat ini? Sebenarnya ya, di sektor properti ini tahun lalu ya, misalnya kita bicara tahun lalu itu sih kita cukup dengan krisis. Dan di tahun 2020 yang kita sedang mau coba untuk bangkit, cukup ada COVID-19. Sudah satu rumah tangga ya? Sudah rumah tangga, jadi sektor properti sudah merupakan salah satu kinerja buruk dibandingkan sektor-sektor lain. Kita mungkin bisa lihat dari sahamnya developer yang terbuka ini itu turun sampai 30%. Jadi jauh lebih krusial krisis yang karena penyakit ini ya daripada kayak misalnya kita tahu 2019 ada pemilu, ada pilihan di pemerintahan gitu kan, lebih parah itu daripada yang kondisi politik ya. Karena di COVID ini kita menghadapi barang yang tidak kelihatan. Benar-benar. Dan juga kita banyakkan manusia ya, itu takut dengan sesuatu yang tidak kita tahu. Jadi ya, tidak bisa kita perkirakan. Kita nggak tahu seperti apa COVID-19 ini. Mungkin sudah ada gejala-gejala seperti apa, tapi kita masih belum ada vaksin. Dan makanya seperti itu sih. Ya, jadi kena imbasnya itu bukan karena bisa, maksudnya itu krisis ini tuh tidak bisa terprediksi, lebih seperti itu ya. Sehingga orang itu lebih berhati-hati untuk melakukan sesuatu, apalagi kayak spending uang untuk investasi rumah, mungkin untuk memulai bisnis itu lebih khawatir gitu ya. Ketika WHO mengumumkan ya di bulan April nggak salah ya, itu stock market itu langsung down, langsung banyak berkoreksi banyak karena COVID-19 ini. Sama halnya di Indonesia segala nggak salah beberapa perusahaan ada yang itu sampai kolaps dan PHK besar-besaran ya. Karena itu apalagi di kondisi yang Indonesia April ya, mulai kita ada PSBB di daerah ibu kota, itu kan sudah mulai pembatasan dalam masa April loh. Nah, itu pun Indonesia sudah kena dampak banget dari COVID-19 ini ya. Apalagi benar berarti kalau impact-nya sampai ke industri properti dan keramik. Terus kondisi yang seperti ini kan kita new normal life. New normal life ini kan dimana kondisi setelah pandemi, setelah pembatasan, orang sudah mulai banyak yang sembuh, ya kan? Protokol kesehatan sudah mulai menjadi kebiasaan. Menurut Denny ini kan otomatis dari kita bisnis ini minus, yang banyak PHK,
turunnya di anjuran terus kembali ke titik nol dan sekarang kita mau mulai lagi. Cara terbaik untuk bisnis keramik survive seperti apa? Ini meskipun saya tidak pakar ini bisnis ya, tapi kita bisa menganalogikan bahwa COVID-19 ini seperti badai, bisnis ini seperti badai, dan kita berada di masing-masing perahu, masing-masing kapal. Jadi harus pintar-pintar kita untuk menavigasikan kapal itu dalam menghadapi badai. Jadi hal yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita lakukan dulu yang bisa kita lakukan. Kita mungkin kita pasti nggak bisa lawan bagaimana makro ekonomi Indonesia sudah berubah itu terlalu tinggi, terlalu molor-molor ya untuk dilakukan. Kita lakukan dulu yang bisa kita lakukan. Mungkin yang pertama kita perhatikan dulu keselamatan atau kesehatan dari karyawan kita. Benar, setuju dengan itu. Ya, jadi misalkan masuk dicek suhu badan, disediakan area cuci tangan, dikasih hand sanitizer. Itu harus benar-benar kita perhatikan. Kalau misalkan sakit ya jangan masuk dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan sampai ada salah satu karyawan kita atau ini konsumen yang datang itu ada yang positif, di situ akan sangat-sangat besar. Jadi badannya karena impact satu orang, satu perusahaan, satu untuk. Betul. Bisa dikarantina dulu semuanya di sana. Dan yang kedua, bagaimana bisnis adalah kita harus melakukan dulu cash management. Pengaturan cash flow ya. Pengaturan cash flow, jadi misalkan ada perkembangan kami transaksi kredit dan kita ikut supaya bisa memperpanjang kredit, atau mungkin untuk kredit di supplier kita juga bisa taruh tambahan 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin 3 bulan. Jadi bisa kita ada cash flow. Pengaturan cash flow tadi. Juga kita juga bisa lakukan untuk marketing crisis ya. Jadi kita bisa melakukan promo, mungkin kita bisa minta ke pelanggan atau konsumen kita, misalkan kita jual jasa 1.000, kita bisa potong 90.000 tapi cash. Itu bisa menambah cash flow kita. Atau promo lain yang bisa meningkatkan penjualan ya. Gak apa-apa untuk bikin, tapi harus disesuaikan dulu. Jadi kayak lebih kayak financial engineering untuk perusahaan ya, dalam arti bagaimana perusahaan ini setiap bulan mengeluarkan budget untuk industrinya, tapi tetap income-nya ini jelas. Jadi mau jelas dulu ini alurnya income untuk survive perusahaan ini dari mana aja, seperti itu ya. Jadi itu secara garis besar yang kita bahas tadi. Memang di era yang seperti ini bisnis itu kan memang rawan ya, apalagi rawan dalam arti rawan untuk kolaps. Tapi di kondisi yang sekarang kemungkinan kolaps itu sudah mulai bisa terlihat nih, langkah-langkahnya mau ngapain ya setelah ada new normal lagi. Secara garis besar berarti secara kesimpulan kalau kondisi sekarang kita sudah mulai membaik dan memang persaingan dari luar itu sudah mulai masuk ke Indonesia, otomatis kita sebagai pebisnis di Indonesia otomatis ya itu hanya bisa untuk melakukan sesuatu yang baru, inovasi yang baru, kreasi-kreasi baru dalam perdagangan berbisnis, mulai dari promosi, mulai cari peluang baru. Kemudian ya memang untuk kondisi saat ini memang perlunya adalah survive dulu ya, survive dulu, kemudian menata ulang lagi apa yang harus dilakukan ketika krisis ini sudah mulai reda atau business after crisis. Nah itu yang paling penting ya, terutama yang tadi dibilang kode ini cash management. Secara umum itu tadi yang bisa kita diskusikan santai. Nah semoga apa yang kita dapat hari ini, insight yang kita udah share ke teman-teman dari diskusi ini, semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih buat ini sudah hadir di Inspire Corner by Sunpower. Semoga pekerjaan ini semakin mudah dan bisnis di Indonesia semakin grow dan semakin membaik untuk kedepannya. Itu aja, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah. Yang mengenai story harus gini aja. Aku dia segini ya. Sampai kayak gini kok.
Gak apa-apa lah. Kan di kamera yang aktif mana? Kabeh semua. 1, 2, 3. Kita diskusikan. Kan. Apa? Ya. Yang ini kamu kayak kadang Kan banget. sudah